menguatkan, saling bertanya apa kabar, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua dalam keadaan tetap semangat walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi semangat kita tidak boleh kendor. Kita harus tetap menyala-nyala dan kerajinan kita pun tidak boleh kendor, kata firman Tuhan. Baik, pagi ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Walaupun Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun Tuhan kami tetap haus dan lapar akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, pagi ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap untuk mendengar, hiburkan, kuatkan kami di tengah-tengah badai COVID yang sedang melanda seluruh dunia saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan mengurapi kami semua dan menjamah setiap hati kami, supaya hati kami bagikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat. Urapi juga hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan. Mohon sekali lagi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk hamba. Tuhan memberi hikmat dan pewahyuan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu tidak berasal dari hikmat manusia, dan jauhkan dari semua kata-kata yang sia-sia keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul Damai di Tengah Badai. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heranlah. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Sekali lagi firman Tuhan berjudul Damai di Tengah Badai. Saudara dikasih Tuhan, setiap orang pasti membutuhkan damai, di dalam pikiran maupun di dalam hatinya. Entah dia seorang pengusaha, ibu rumah tangga yang memasak dan mengurus anak-anaknya, orang-orang yang bekerja di kantor, atau siswa-mahasiswa yang sedang duduk di bangku kuliah yang berjuang untuk menyelesaikan studinya. Pasti semua kita membutuhkan damai, membutuhkan ketenangan dalam pikiran dan di dalam hati kita. Nah, kalau kita jujur dengan diri sendiri, harus mengakui bahwa kita lebih banyak mengalami tekanan daripada kedamaian. Betul apa betul, saudara? Nah, saudara, bagaimana supaya
kita selalu memiliki damai di dalam hati kita? Bagaimana kita supaya memiliki ketenangan di dalam pikiran kita? Bukan tekanan-tekanan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah saudara, yang pertama adalah renungkan dan lakukan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 165 berbunyi demikian. Besar ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Jika kita menginginkan kedamaian, kita harus mentaati prinsip-prinsip yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Alkitab. Damai timbul ketika kita harmonis dengan Tuhan. Yaitu jika kita melakukan apa yang Dia katakan. Jika saudara ingin memiliki hidup damai, taatilah firman-Nya. Saudara, dosa atau ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan perusak damai nomor satu bagi orang-orang pada umumnya. Ketika kita bersalah, kita akan merasa dihantui, dikejar oleh masa lalu. Nah, karena itu segera minta ampun dan bertobat. Karena Mika pasal 7 ayat 18 berkata, Mika 7 ayat 18 berkata, siapakah Tuhan seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterunya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Jadi saudara, supaya kita memiliki rasa damai, ketenangan dalam pikiran kita, kita harus berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan itu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita bertobat. Kita minta ampun kepada Tuhan kalau kita berbuat salah. Sebab ada firman Tuhan mengatakan tadi, Mika 7:18 berkata, siapakah Tuhan seperti engkau yang mengampuni dosa? Seringkali saudara, ketenangan atau ketidaktenangan dalam hidup kita itu oleh karena dosa. Dosa membuat manusia tidak tenang. Dosa membuat manusia tidak ada damai. Nah karena itu sudah, supaya hati kita tetap tenang, kita tetap damai, maka yang pertama kita harus berdamai dengan Tuhan. Melalui apa? Dengan minta ampun dan bertobat kepada Tuhan. Jadi sudah dikasih Tuhan, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kebencian dan kepahitan membuat kita tidak memiliki kedamaian dalam hidup kita. Seringkali kita tidak ada damai, seringkali kita tidak ada ketentraman dalam hati kita. Oleh karena kita masih menyimpan kebencian, kepahitan. Sehingga kita tidak memiliki damai. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingin hidup damai, maka kita harus hidup mentaati firman Tuhan. Kita harus hidup mentaati firman-Nya. Sebab ketika kita hidup di dalam keharmonisan dengan Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu akan ada pada kita. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita selalu ada damai, ketentraman, ketenangan dalam pikiran kita? Fokus kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Yesaya 26 ayat 3 berkata, Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, jika kita ingin kedamaian,
kita ingin ketentraman, kita ingin ketenangan dalam pikiran kita dan hati kita, maka kita harus fokus kepada hadirat Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita harus belajar merasakan hadirat-Nya. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan seperti diajarkan oleh Yesaya tadi. Oleh Yesaya 26 ayat 3. Kita harus menyadari. Kata Daud di dalam Mazmurnya, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya pemazmur atau Daud, apapun yang terjadi, biarpun dia masuk dalam lembah kekelaman, dalam kegelapan, dalam bahaya, kenapa dia tetap tenang? Karena dia tahu, dia fokus, dia tahu bahwa di situ ada hadirat Tuhan. Jadi ada hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan yang membuat dia tenang. Kita harus fokus kepada hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, gelombang, badai kehidupan yang luar biasa melanda bumi ini saat ini. Maka kalau kita fokus kepada hadirat Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai saya, bahwa Tuhan tetap menyertai aku, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku, hadirat-Nya selalu ada bersama-sama dengan aku, maka kita akan tenang. Kita tidak panik, kita tidak takut, karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Anda mempunyai pilihan, apakah berfokus kepada masalah atau berfokus kepada Tuhan yang memberi solusi. Kita bisa berkata, saya punya masalah yang besar. Atau saudara berkata, saya punya Tuhan yang besar dan maha kuasa. Saudara, jika kita melihat dunia saat ini, maka kita tidak akan pernah tenang. Kita tidak akan pernah ada damai. Kenapa? Karena dunia, ketika kita melihat dunia yang sedang bergoncang. Sekarang dunia sedang bergoncang dalam segala aspek kehidupan. Ekonomi goncang, politik goncang, kehidupan goncang, bisnis goncang. Saudara, dunia ini sedang digoncang saat ini. Saudara, kalau kita melihat dunia saat ini, kita akan takut. Kita tidak tenang. Saudara, apalagi kalau kita mendengar berita-berita, membaca postingan-postingan di medsos saat ini. Sangat mengerikan, menakutkan dunia saat ini. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita akan tetap damai. Saudara, jika kita fokus atau melihat dunia, kita akan stres dan bahkan bisa depresi. Sekarang begitu banyak orang yang stres. Kita lihat seringkali ada video-video yang menunjukkan betapa orang sekarang ini stres. Saudara, jika kita melihat dunia saat ini yang sedang goncang, kita akan stres. Tetapi jika saudara fokus kepada Kristus, saudara akan menemukan kedamaian. Karena itu fokuslah pada hadirat Tuhan. Dia bersama saudara, Dia bersama dengan kita, Dia menyertai kita. Dan Dia telah berjanji tidak akan meninggalkan kita. Jika kita fokus kepada hadirat-Nya, kepada Tuhan yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu, maka kita akan damai. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, aku tahu Tuhanku menyertai aku. Aku tahu Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Aku tahu hadirat-Nya selalu berada
bersama-sama dengan aku. Maka kita akan tetap tenang. Kemudian saudara yang ketiga, percaya kepada tujuan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, jika kita ingin mengalami damai sejahtera Tuhan, kita harus percaya pada tujuan dan rencana Tuhan. Bahkan untuk perkara yang tidak masuk akal sekalipun, tidak bisa kita terima secara akal sekalipun, akal kita tidak bisa menerima apa yang terjadi, kita harus percaya pada tujuan Tuhan. Saudara, dalam ayat-ayat yang kita baca itu ada 4 kata kerja. Yang pertama percaya, lalu jangan bersandar, kedua, ketiga akui, dan yang keempat meluruskan. Ketiga kata kerja pertama yaitu percaya, jangan bersandar, akui sebagai perintah. Sebagai perintah. Jadi kata kerja keempat adalah janji. Aku akan meluruskan jalanmu. Saudara, banyak hal dalam kehidupan tidak masuk akal. Tidak masuk di akal kita. Dan banyak hal dalam hidup ini yang berada di luar kontrol kita. Kata Tuhan, percayalah. Jangan bersandar. Bisa juga punya arti, jangan coba menggambarkan. Jangan coba-coba kita meluluskan. Jangan coba-coba kita dengan pikiran kita. Mencoba-coba membayangkan dan sebagainya. Mendeskripsikan apa yang terjadi. Saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan memiliki tujuan dan rencana yang indah untuk kita. Kalau kita mempunyai sikap hati seperti ini, kalau kita belajar untuk mengerti dan memahami atau percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan, memiliki rencana yang indah dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bahkan apapun yang Tuhan izinkan terjadi saat ini di negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rancangan yang besar. Tuhan mempunyai rancangan yang dahsyat, yang luar biasa bagi kami. Dan kita percaya karena itu. Maka hidup kita akan tetap tenang. Hidup kita akan tetap damai. Saudara, kita tahu apa yang kita baca, yang pertama kisah Tuhan Yesus atau badai. Dan ketika badai itu terjadi, Tuhan Yesus dinyatakan dia tidur. Kenapa Yesus bisa tidur dalam damai? Karena dia percaya. Dia tahu semua apapun yang terjadi tetap ada di dalam kontrolnya. Saudara, semua yang terjadi dalam dunia ini tetap ada di dalam atau di bawah kontrol Tuhan. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua Tuhan punya rencana. Saudara, Petrus, kita tahu Petrus. Kalau saudara nanti baca di dalam Kisah Rasul pasal 12, khususnya ayat 7. Petrus sedang ada di dalam penjara. Dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dan dia akan mendapat atau tuntutan mati, hukuman mati seperti gurunya. Tapi coba kita lihat, coba kita baca. Ketika Petrus di dalam penjara, dia tertidur.
sampai malaikat perlu menepuk bahunya. Petrus, bangun. Saudara, betapa tenang, betapa damai. Kenapa Petrus bisa tidur dengan nyaman, dengan nyenyak, dengan damai. Sampai malaikat membangunkan dia, memukul pundaknya. Petrus, bangun. Ayo, segera kita keluar dari tempat ini. Karena dia tahu, sekalipun dia ada di dalam penjara, dia tetap percaya bahwa Tuhan punya tujuan, punya rencana dalam hidupnya. Sekalipun dia dalam penjara, Tuhan izinkan dalam penjara, dia tahu Tuhan punya rancangan yang indah di dalam hidupnya. Dan dia tahu semua ada di bawah kontrol Tuhan. Jadi sudah dikasih Tuhan. Karena itu, mari, kalau kita ingin memiliki damai dalam hati kita, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Dan rancangan Tuhan di dalam Yeremia 29:11 dikatakan bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Roma pasal 8:28, kita tahu bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, apapun terjadi, kalau saudara orang yang mengasihi Tuhan, harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ketika kita menyadarkan itu, apapun yang terjadi, kita akan bisa tetap tenang. Dan kita akan tetap ada damai dalam hati dan pikiran kita. Yang keempat, saudara. Yang keempat, bagaimana supaya kita tetap bisa tenang di tengah-tengah gelombang kehidupan. Yaitu mintalah damai sejahtera Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Bapa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Bapa atau Elohim yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika saudara menginginkan kedamaian Tuhan, kita harus memintanya. Perhatikanlah urutannya, saudara. Doa dan kemudian damai sejahtera. Ada hubungan sebab akibat di sini. Berdoa adalah sebabnya. Akibatnya adalah damai sejahtera. Jika saudara tidak berdoa, maka cenderung merasa khawatir. Dan kekhawatiran adalah emosi yang sia-sia seperti sampah. Khawatir adalah lawan dari damai sejahtera, dan keduanya tidak bisa bergandengan tangan. Antara kekhawatiran dan damai sejahtera itu berlawanan. Tidak bisa mereka bergandengan tangan. Saudara, saya memiliki satu pengalaman beberapa minggu yang lalu. Mungkin 2 minggu yang lalu sudah. Saya sebelum tidur saya membaca kesaksian seorang yang kena COVID-19. Dan dia ceritakan, waduh luar biasa pergumulannya, perjuangannya untuk melewati masa-masanya seperti itu. Walaupun akhirnya dia memang dinyatakan boleh pulang. Tapi saya membaca cerita dari awalnya. Wah, mengerikan sekali. Saudara, kemudian saya tidur.
jam 2, tiba-tiba saya terbangun dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Saya takut sekali dan saya belum pernah mengalami ketakutan seperti itu. Saya menyadari ketakutan yang saya alami adalah ketakutan akan virus corona. Saya membayangkan kalau itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya benar-benar takut, saya tidak bisa tidur. Kemudian saya bangun. Saya tidak tidur lagi, saya bangun. Saya ambil gitar. Saya masuk di kamar yang bekas kamar anak kami. Saya masuk di situ. Saya menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Awalnya saya tidak bisa menyembah Tuhan karena ketakutan yang luar biasa. Saya menyembah Tuhan. Lalu saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, saya takut. Tuhan, saya khawatir. Ampuni saya Tuhan. Lalu saya katakan, Tuhan, saya menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran saya kepadamu. Karena firman-Mu berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang mempedulikanmu. Saya benar-benar berserah. Dan saya nyanyi waktu itu, aku berserah sambil menangis saya. Dan ketika saya telah menyerahkan kekuatan saya berdoa. Mulai hati saya tenang, damai sejahtera itu muncul. Dan saya bisa berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan pasti menyertai saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan pasti punya tujuan dan rencana yang indah buat saya. Ketika setelah saya berdoa, benar-benar damai sejahtera itu kembali dalam hati saya, dalam pikiran saya, dan ketakutan itu sampai sekarang akhir. Apapun yang terjadi, kalaupun saya harus bisa mengalami hal itu dan mati, saya sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ketika tekanan datang, jangan panik. Ketika tekanan itu, ketakutan itu tiba-tiba muncul dalam hidup saudara. Entah ketakutan karena apapun. Entah karena COVID-19. Entah ketakutan-ketakutan yang lain. Mungkin ketakutan saudara masalah ekonomi. Ketakutan masalah bisnis saudara. Ketakutan masalah pekerjaan saudara. Ketakutan masalah apa saja. Mungkin ketakutan karena saat ini kejahatan kembali merajalela. Semakin sadis. Saudara, kadang-kadang kita takut juga. Apapun ketakutan apa. Berdoalah. Berdoalah. Doa adalah penyembuh stres yang luar biasa. Yang menjadi katup pengaman Anda. Pengaman saudara. Ketika tekanan datang. Dan saudara merasa seperti hendak meledak. Buka katup pengaman doa. Ubahlah kekhawatiranmu. Ubahlah kekhawatiran saudara. Menjadi doa. Dan ketika saudara berdoa. Maka damai sejahtera Kristus akan mengalir. Memenuhi hati dan pikiran saudara. Dan saudara akan kembali menjadi tenang. Jadi saudara dikasih Tuhan. Di tengah badai kehidupan, saudara akan bisa tetap tenang. Kalau pertama saudara hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, kalau saudara hidup fokus kepada Tuhan, kepada hadirat Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara mengerti dan percaya bahwa Tuhan punya tujuan, punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana. Maka saudara akan tetap tenang. Dan yang ketiga, saudara akan tetap bisa tenang
di tengah badai kehidupan. Yang keempat, kalau saudara berdoa kepada Tuhan. Dan kiranya saudara dikasih Tuhan, firman pagi ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya di tengah-tengah badai kehidupan yang melanda kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami tetap memiliki ketenangan, damai sejahtera-Mu tetap ada dalam hidup kami. Kami mau belajar mentaati firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi bekal. Firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan memberkati mereka, mengerti pergumulan mereka. Mungkin adalah saat ini Tuhan yang hidupnya tidak ada damai sejahtera karena melihat keadaan dunia saat ini. Dan biarlah firman-Mu menghibur, menguatkan mereka sehingga mereka kembali memiliki damai sejahtera. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajah-Nya kepadamu. Saudara, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Penghiburan, kekuatan, dan penyertaan serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.